Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Bapak Haji Salman, Ketua Panitia Bapak Haji Dedi Mulyadi, Ketua Yayasan Bapak Haji Kadaryanto, Bapak Ibu semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kita bersyukur bahwa tak terasa sekarang malam ke-17. Begitu cepatnya waktu kita. Waktu bulan Rajab, bulan 7, bulan 8 kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab, berkahi kami bulan Sya'ban, sampaikan kami bulan Ramadan. Itu doa kita semuanya. Dan alhamdulillah kita sampai bulan Ramadan, bulan ke-9. Bulan 7 kita minta. Dan kebiasaan buruk manusia umumnya, ketika dikasih kesempatan jarang disyukuri. Contoh, masih bisa melihat, terkadang kita lupa punya mata. Masih bisa dengar, telah lupa punya telinga. Allah harus mencobanya agar kita sadar bahwa itu luar biasa hebatnya kita. Luar besar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini malam ke-17 tak terasa. Cepat betul waktu itu. Adik-adik, oke, adik-adik, kita dengarin. Bapak Ibu semuanya, ada dua yang turun dari langit, yang dua-duanya menghidupkan. Dari pagi, hujan nggak berhenti. Hujan untuk fisik manusia. Sedangkan untuk batin manusia Al-Quran. Dua-duanya. Kalau kita buka surat Al-Anfal, itu menghilang gangguan setan. Ayat 8, surat 8 ayat 11. Sedangkan Al-Quran menghidupkan jiwa manusia. Dan sekali lagi tak terasa waktu kita begitu cepat, baru kemarin Ramadan itu. Di dalam Al-Quran Allah bertanya, kam labithum fil ardi, ada sini, berapa tahun lama kamu hidup di dunia? Bukan umur kita sekarang 40, 50, 60, bukan itu kata Allah. Mereka saling berbisik, yatakhafatuna bihim illa bitu ila asra. Mereka saling berbisik, kami hidup hanya 10 hari. Allah tanya lagi, berapa lama? Aku tanya betulan. Mereka mengatakan yauman, 1 hari. Allah tanya lagi, berapa lama kamu hidup? Ba'do yaum, setengah hari. Allah tanya lagi, aku tanya betulan, berapa lama kamu hidup? Illa asyiyatan au duhaha. Tidak setengah hari ya Allah, aku hidup sebentar waktu sore dan sebentar waktu pagi. Allah tanya lagi, berapa lama? Saat, sekejap. Baru kemarin Ramadan, nggak terasa. Tolong sekali gunakan maksimal momen terbaik untuk rubah diri. Ramadan gak ada lagi. Ramadan terbaiklah. Seharapkan kita Ramadan ini menjadi Ramadan berdampak buat kita semuanya. Ini bisa merubah diri. Baik, tema kita hari ini adalah nuzul Quran. Hidup berkah dengan Al-Quran. Di situ merubah diri, merubah hidup, bahkan merubah nasib. Saya berangkat Bapak Ibu semuanya dari kisah berkah dulu, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau kita lihat berkah itu hal yang berkah sedikit. Ini kan nanti banyak buka Quran, kita nggak ini kajian. Harta yang berkah sedikit cukup, apalagi banyak. Ilmu sama juga. Sesuatu yang berkah itu mau ilmu, mau harta, dia walaupun dikit saja cukup, apalagi banyak. Sesuatu yang tidak berkah, banyak saja kurang, apalagi sedikit, tidak berkah. Kita ini dulu, karena berkah hidupnya. Saya berangkat, ada ustadz, daerah Cibubur. Ustadznya biasa, khidmat ngajak Quran, khidmat betul.
Tapi dia orang Medan, punya anak 3. Mau pulang kampung. Ada kawan juga mau pulang kampung. Ngajar ngaji saja. Tapi keinginan betul. Dia betul-betul mau nih pulang kampung. Pada tahun 2017 mau betul dia pulang kampung. Yang satu kerja siang malam untuk pulang kampung. Pas Ramadan, Hercules ada yang nawari. Ustaz, mau pulang kampung nggak? Singkat cerita, si Ustaz itu berangkat pulang kampung pakai Hercules. Sedangkan kawannya siang malam bergerak, itu pakai bis saja. Saya nggak tahu. Bapak ketika murni kepada Allah, kawan-kawan sahabat-sahabat yang masjid, yang hafal Quran, Allah berikan kemudahan buat kita semuanya. Anak kita sehat lah, mudah diatur, urusan betul-betul mudah. Saya cuma mengatakan, lisan manusia, Quran itu di lisan manusia bacaan itu. Kalau bicara 2, lisan itu cuma 2 fungsinya. Satu masuk, yang kedua keluar. Bapak tidak mungkin bisa bicara kalau belum tarik napas. Baru kita bisa bicara. Masuk ke dalam itu makan, berkaitan sehat manusia. Saya ulangi lagi, masuk itu berkaitan sehat manusia, itu yang kita puasakan. Sedangkan keluar berkaitan bicara manusia, soal selamat manusia. Salamatul insan fi hifzi lisan. 2 saja. Satu bicara berkaitan dengan keselamatan dia atau amannya, yang kedua masuknya. Terlepas kaitan. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. 2 itu saja konteks agama itu. Saya berangkat Bapak Ibu semuanya. Jumlah penduduk Indonesia beragama Islam itu 240 juta sampai 249, sekitar 86 atau 88%. Tapi 65%nya buta huruf Al-Quran. Ini penelitian dari DMI pada tahun 2019. Sedangkan Departemen Agama teliti lagi 2024. Ternyata yang buta huruf Al-Quran 2,25%. Bagaimana memahami Quran? Identitas manusia Quran itu nggak ada lagi yang lain. Identitas manusia. Bapak tidak mungkin beriman, tidak mungkin bertawa tanpa kitab suci. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalika itu. Itu kitab kata Allah tidak keraguan, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Tidak mungkin orang itu bertakwa tanpa kitab suci. Saya ulangi lagi. Tidak akan mungkin tanpa kitab suci. Saya tanya sekarang, tahu Allah dari mana? Bapak tahu Allah dari mana? Kita kan sembah Allah, tahu dari mana? Tahu Allah Ibu? Ciptaannya maksudnya Pak? Oke. Lebih detail, Bapak tahu puasa dari mana? Lebih detail lagi yang kita jawab. Tahu haji dari mana? Dari Al-Quran. Innani Allah. Kalau nggak ada Quran, nggak mungkin kita semuanya. Quranlah sumbernya, betul ini Pak. Sumbernya. Nanti kita buka. Nanti saya banyak buka Quran ya Bapak Ibu, karena ini dibuat semudah mungkin untuk memahaminya. Saya berangkat dari sini Bapak Ibu semuanya. Ini kisah nyata. Kisah ajaib Ponimin, selamat dari bencana. Merapi Bapak Ibu semua, keluarga Ponimin, saya ngambil datanya ini. 7 orang selamat. Cuma 100 meter dari almarhum rumah Mbak Marijan. 7 orang selamat keluarganya. Ternyata dicek, istrinya pembaca Quran. Lihat orang baca Quran, Allah selamatkan. Janji Allah tidak akan mungkin diazab. Nanti kita buka Quran. Tidak akan mungkin. Saya tanya, kenapa Ramadan itu enak betul? Saya tanya. Kenapa Ramadan sekarang enak? Ketika masuk Ramadan pertama itu enak, luar biasa berkah. Coba lihat, semua makanan kejual. Semua makan semuanya. Pertanyaan kenapa? Karena Al-Quran dibacakan. Bapak tadarus setiap malam tarawih itu yang buat nyaman. Maka rumah kita, coba lihat, kalau ada Quran nyaman luar biasa. Nggak ada Quran persis kuburan, kata Nabi. Makanya sebisa mungkin jaga Quran di rumah kita. Insya Allah, rumah diri kita juga sama. Saya buka Al-Quran ya Bapak Ibu semuanya. Boleh dibuka biar interaksinya. Surat 8 ayat 33, walaupun saya baca di sini. Lihat kata Allah.
Surat 8 ayat 33. Yang tadi ya, yang poniminnya ini Bapak Ibu semuanya, dia selamat. Semua hangus di sekitar itu, berapi. Termasuk Mbak Marijan. Dia selamat 7 orang, nanti lihat lagi di internet. Tutup pakai mukena, cek istrinya baca Quran. Dan janji Allah, tidak mungkin aku ajak semasi Quran tengah kalian. Janji Allah. Dan kewajiban Allah mengerjakan. Boleh? Nanti mikir satu orang, biar interaksinya ada. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sekali-kali tidak akan pernah selamanya mengajak mereka. Tidak mungkin Allah mengajak mereka semasi Nabi Muhammad di tengah mereka. Saya tanya, Nabi Muhammad masih ada nggak penggantinya? 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 Al-Quran. Karena Nabi Muhammad itu Quran yang berjalan. Kalau kita tidak mau diadab, jaga Quran kita. Insya Allah tidak mungkin itu. Kalau Bapak baca Quran nyaman tuh, nggak tahu. Kalau tadi poniminnya, ini hadis Qurannya. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka semasi. Wa anta pakai domirnya. Bukan wa Muhammad fihim Nabi kita, bukan. Wa anta. Wa anta fihim. Wa anta fihim. Kalau wa antanya Quran, maka selamat sekitar kita. Asal kita ke Qurannya. Kata Allah, wa anta. Domirnya bukan Nabi kita. Wa Muhammad fihim bukan. Wa anta. Kalau kita membaca Quran, maka posisi kita akan menyelamatkan orang lain. Sama seperti keluarga Ponimin tadi. Janji Allah. Makanya kalau kita membaca Quran, nggak tahu radiusnya. Boleh jadi satu RT-nya selamat. Satu kampungnya selamat. Bagaimana kalau ada yang maksiat di kecamatan itu? Minimal satu RT. Bagaimana kalau satu RT? Minimal yang sekitar rumah. Pernah dengar kalau ada yang berzina? Kena berapa rumah? 40. Ini kebalikannya. Jika ada yang baca Quran, selamat kita semuanya. Janji Allah. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sekali-kali. Berarti tidak akan pernah aku ajak kalian sama si Quran tengah kalian. Jaga Pak rumah Quran. Nggak ada lagi ya. Cuma Quran yang bisa jaga kita. Nggak ada lagi. Satu-satu yang kita mati cuma Quran. Yang kita mati-mati belan nggak bisa baku. Yang kita mati cuma Quran. Maka sebisa mungkin Ramadan ini jaga campur Quran. Nggak bisa. Bahkan Allah mengatakan lagi di ayat lain. Summa najil walladzina amanu kadzalika haqqan alaina nuzil mu'minin. Kemudian kami selamatkan Rasul kami dan orang beriman. Haqqan alaina, menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang beriman. Kewajiban Allah. Kalau kita Quran janji Allah, tidak mungkin aku adab kalian. Tidak akan mungkin. Janji Allah. Tidak akan mungkin. Bapak nanti lihat tol baru Antasari itu digali. Ada 4 mayat nggak hancur. Dicek mereka pengajar Quran, pembaca Quran. Yang 2 yang sering saya cek, yang tidak hancur tubuhnya, pertama pembaca Quran, yang kedua muadzin. Muadzin habis udah coba saja subuh gitu, kita masih tidur, dia bangun, itu luar biasa. Muadzin dan baca Quran tidak hancur tubuhnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun, janji Allah. Tidak akan mungkin Bapak. Maka rumah tangga kita kaum bahagia pakai Quran, kalau tidak rusak sendiri kita. Maka kita ambil di sini. Al-Quran berfungsi ketika terbuka. Kalau tidak dibuka persis seperti payung. Buka Qurannya Pak, rugi kitanya. Rugi serugi-ruginya kalau kita ngikan Quran. Yang kita bawa mati cuma satu, ruhnya. Manusia jasad ini tidak ada artinya. Kemudian ada ruh. Ruh itu harus ada Qurannya, baru hidup manusia itu. Maka Ramadan ini, syahr Ramadan unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal furqan. Hudan wa bayyinat, dari cahaya bisa lihat, wal furqan baru kita bisa bedakan. Tidak mungkin kita bisa bedakan Quran kalau nggak cahaya. Kita mulai buka Quran ya Pak. Bapak bisa lihat Pak? Bisa semua lihat? Saya umpetin, bisa lihat nggak? Karena nggak ada objek. Mata ditutup, bisa lihat nggak? Nggak bisa. Sekarang mata Bapak ada bondanya, bisa lihat nggak? Pertanyaan kenapa? Bisa lihat Bapak Ibu semuanya? Boleh Ustaz, dibuka surah 22, 46? Biar dapat tambahnya. Saya biasanya kajian, ini pendidikan di sininya. 22, 46 boleh. Bapak bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat tuh?
Biar sebentar kita ini kan. Saya geser objeknya. Di filsafat tuh ribut. Objek subjek. Mohon maaf Ustaz. Objek subjek. Ada subjeknya saya geser. Bisa lihat? Nggak bisa. Karena subjek ada. Mata ada, saya tutup. Nggak bisa lihat. Mata saya on, ada bendanya. Bisa lihat nggak? Pertanyaan kenapa bisa lihat? Bisa lihat semua kan? Pertanyaan kenapa? Biar enak, kalau ceramah udah bawa semua bukan itu. Anda bisa lihat Pak, kenapa bisa lihat? Terlihat, kebuka. Yang detailnya, matikan lampu bisa lihat? Cahaya itulah yang buat kita lihat. Manusia butuh cahaya. Siang, matahari, malam lampu, dan bulan. Sedangkan batin manusia bukan itu. Batin manusia butuh cahaya, apa namanya? Apa namanya? Al-Quran. Maka kata Allah, bukan matamu yang buta, hatimu yang buta. Jangan sampai mata batin kita hancur-hancurnya nanti. Dan kita akan buka kenapa kita susah hidupnya semuanya. Udah? Boleh nanti satu orang, dia buka Quran, ini kan. Bapak Ibu semuanya, membuka Quran. Ketika ingat sini, Al-Quran berfungsi saat terbuka. Ketika kita buka Quran, sebenarnya kita sedang membuka diri. Membaca Quran sedang membaca diri. Memahami Quran, memahami diri. Mengamalkan Quran, mengenal diri. Karena Al-Quran adalah diri kita sendiri sebenarnya. Ruhnya nggak ada habis sudah kita semuanya. Manusia mati itu ruh dan jasad berpisah. Makanan zohir itu alam semesta, air semuanya. Sedangkan makanan batin manusia Al-Quran. Maka dia hidup. Maka berpisah ruh dan jasad, maka manusia mati. Ruh dan jasad berpisah. Makanya ketika Ramadan, kita hidup semua seakan-akan. Karena batin kita hidup semua. Saya tanya apa? Semua tenang Ramadan itu. Semua bahagia. Karena batinnya betul terisi semuanya. Maka sungguh merugi kalau di bulan Ramadan ini kita abaikan Quran itu. Ada 3 Bu. Boleh? Buka surat 35. Ustaz boleh? Ayat 29 biar saya jelaskan. 3 singkat manusia itu. Pertama manusia, Allah dan alam semesta atau manusia. Bapak Ibu semuanya, kita tahu hubungan hablum minallah. Itu lewat sholat manusia semuanya. Tahu kita. Hubungan dengan alam semesta manusia itu tahu. Zakat, infak, sodako. Yang jadi masalah sampai sekarang yang jarang mau dikaji, hubungan manusia dengan dirinya. Apa itu? Yang gak pernah terbuka. Yang jadi problem manusia itu nggak tahu siapa dirinya. Itu problem besar. Maka hubungan manusia dengan diri adalah Al-Quran. Kalau sholat hubungan dengan Allah, zakat, infak, sedekah hubungan dengan sesama, sedangkan hubungan Quran hubungan dengan dirinya. Semakin dia memahami Quran, semakin dia memahami dirinya. Maka Bapak Ibu tolong baca Quran ditambah artinya. Ada 7 yang karena bukan sekali saja saya ngisi kajian di sini. Yang pertama, Al-Quran itu ada 7 grade. Yang pertama Al-Quran itu didengar. Yang kedua dibaca. Yang ketiga diartikan. Yang keempat dipahami atau labur. Yang kelima diamalkan. Saya tanya, satu lagi diajarkan, terakhir dihamil jaga. Bapak tidak mungkin ngajar tanpa ngamalkan. Saya tanya, yang dari atas, mungkin nggak bisa ngamalkan Quran kalau nggak paham? Nggak mungkin. Mungkin nggak bisa paham Quran kalau nggak tahu artinya? Nggak mungkin juga. Mungkin nggak tahu artinya kalau nggak pernah baca. Mungkin nggak bisa baca kalau nggak pernah dengar. Dengar saja dapat rahmat, kata Allah lagi baca. Tolong naikin lagi tingkatannya. Yang biasa baca Quran, naikin ke artinya. Tadaburi, kata Allah. Kalau tidak terabur, hati kita tertutup, kata Allah. Apa ya tadaburul Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Kalau tidak tadabbur Quran, hatimu terkunci cuma 2 pilihannya. Tolong dibuka Qurannya, biar hati kita terbuka, insya Allah. Allah mengatakan seperti itu. Maka di sini kita ambil yang pertama, ingat hubungan manusia. Maka dalam surat Al-Hasr Allah berfirman, wala takunu kalladzina nasallahu fa ansahum anfusahum ulaikumul fasiqun. Janganlah kamu seorang seperti lupa kepada Allah sehingga dia menjadi lupa pada diri sendiri, enggak tahu diri manusia itu. Maka ketika dia kaji Quran, dia buka Quran, sebenarnya dia buka hakikat dirinya. Namun ketika lupa Allah, maka manusia lupa diri, enggak tahu siapa dirinya. Itu jadi masalah. Maka sangat merugi kitanya. Kata Allah, jangan sampai lupa pada Allah. Bagaimana ingat Allah? Ingat dengan kitab suci Al-Quran. Fadzakir bil Quran. Nggak ada lagi yang lain.
Zikir tertinggi Quran, Bapak Ibu semuanya. Zikir tertinggi sudah. La ilaha illallah ada di Quran. Maka Quranlah yang menjadi syafaat buat kita semuanya. Kita masuk lagi di sini Bapak Ibu. Nabi udah wanti-wanti dari dulu bahwa umat yang memakai Quran. Di surat 25 ayat 30. Wa qala Rasul, ya Rabb, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'an manzura. Ya Allah, umatku mengabaikan Quran. Nabi sudah 14 abad yang lalu, bukan hadis, tapi Al-Quran. Umatku mengabaikan Quran. Saya tanya, kapan terakhir baca Quran Bapak Ibu semuanya? Masih Ramadan? Al-Quran bukan untuk orang mati, untuk orang hidup. Masuk kuburan habis sudah Quran. Buat kita petunjuk hidup kita semuanya. Maka posisi di sini kata Allah, Rasulmu telah mengeluhkan. Nabi tidak pernah mengeluhkan ditempari kotoran. Mau dibunuh tidak pernah mengeluhkan. Tapi ketika umat mengabaikan Quran, ya Rob, ya Allah, umatmu mengabaikan Quran. Nah sekarang saya tanya, bagaimana kita mengikut Nabi Muhammad tapi tidak pernah baca Quran? Nabi itu mati-matian untuk Quran itu. Beliau dicaci maki, dilempari kotoran, batu, bahkan mau dibunuh. Cuma sampai Quran pada kita. Sampai Quran pada kita, baca pun tidak kita. Umat apa nama maksudnya itu? Nabi udah ngeluhkan, Allah mengatakan itu mengatakan. Salawat tetap Bapak Ibu semuanya. Tinggi itu Nabi mengatakan, aku tinggalkan 2 pegang baik. Yang pertama, kitabullah dan sunnahku ini. Qul in kuntum tuhibbul fattabi'u yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Ikuti aku. Aku mengampuni dosamu kata Allah. Aku mengampuni dosamu jika ikut Nabimu. Masuk lagi. Saya katakan, ketika Bapak jadi Quran yang pertama Pak, Bapak akan buta hidup. Hidup kita akan buta. Faman kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati wa adallus sabila. Maka jauh dari Quran kata Allah, buta hidup kita. Enggak ada cahaya hidup kita. Enggak ada cahaya. Yang tadi. Lebih apa? Enggak ada. Bapak ketika kita wafat, itu ngerinya luar biasa, sering saya ceritakan. Bapak pernah mimpi buruk, Ibu pernah mimpi buruk, begitulah mati itu. Begitu mati itu. Kita sadar semua. Ketika Bapak mati itu masuk semuanya, kita seperti naik ke atas, seperti di film-film itu. Saya belum mati, saya belum mati. Teriak, saya belum mati, saya belum mati ya Allah. Nggak bisa lagi persis, orang-orang persis kayak begitu, persis Pak ngerinya mati itu. Bahkan yang bawa tuh minta keluar. Kalau Quran minta lagi seperti itu. Ngeri mati itu. Kita semua pernah mimpi buruk, seperti bahkan lebih parah lagi. Dimandikan, kita bilang, tolong saya belum mati. Tapi nggak ada fisika, dipeluk, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Kemudian dia minta lagi, ya Allah tolong. Kemudian dibawa, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Tolong aku belum mati. Terus masuk, ketika masuk kuburan. Baru dia bawa, ya Allah, Rabbana akhrijna. Ngeri, buka Qurannya. Satu-satu kita menjelaskan, Quran semuanya ada. Saya greget, ada yang buka Quran? Boleh Ustaz? Dibukakan. Biar saya nggak keluar ayat ini. Biar saya keluarkan. Boleh Ustaz? Surat 7 ayat 53. Dibacain Ustaz. Biar saya dapatkan. Kalau begini Bapak ceramah. Biar saya kajian kita buka. Surat 7 ayat 53 Ustaz. Bacakan artinya saja. Biar saya terus ngalir. Kata Allah buta hidup. Buta. Yang pertama buta. Jauh dari Quran. Yang kedua kata Allah hidupmu susah. Hidupmu susah. Jauh dari Quran ini. Allah janjikan hidup kita susah. Ma anzalna alaikal Qur'an tashqa. Aku tidak menurunkan Quran biar kalian dia susah. Tidak susah hati senang. Tidak susah bahagia, sukaria, tidak susah. Mau susah buang Al-Quran. Hari ini mulai susah hidup. Janji Allah. Pertama buta hidup kita. Yang kedua susah hidup kita. Ini kata Allah. Ma anzalna alaikal Qur'an. Aku tidak Quran turun untuk seperti kalian susah. Mau susah Bapak Ibu. Jujur sekarang. Apakah hidup saya susah senang? Kalau susah, jujurlah, balik ke Quran. Mudah hidup kita semuanya. Waktu kita hebat, ya dihormati, udah tua nggak ada apa, nggak ada lagi Pak. Nggak mudah. Ya Allahu Akbar, cepat Pak. Waktu kita cepat sekali. Bapak diingat mati itu sebentar. Saya sering ceritakan di sini. Daerah saya Pak, kawan saya meninggal dunia ibunya. Nangis luar biasa sedih, nangis luar biasa sedih. Antar ke kuburan, balik lagi. Ketika di Betawi kan makan bersama. Yang nangis tadi ada yang lucu. Itu ketawa geli betul. Saya terkaget. Begitu cepat hilang ingatan. Nggak lama kita diingat. Bapak bangun rumah mewah. Itu 10 tahun kemudian nggak tahu siapa nempati. Udah. Tetap Quran baca. Kita nggak ada lagi bekasnya Pak. Betul. Kawan saya meninggal kemarin orang kaya.
Dia punya mobil rumah, dijual semua, pakaian jas semua, Bapak suka dibuang semua Pak, cuma uang dan rumahnya tinggal dia habis sudah. Saya tanya, Bapak ingat nggak kita? Enggak, kakek ibu nggak ingat kita siapa mereka itu. Kembali ke modal Quran terbaik kalau balik ke Quran. Bapak akan nyesal. Udah ketemu surat 753? Boleh Ustaz, dibacakan artinya Ustaz. Iya, boleh. Biar kita dapat, biar tatoknya enak. Kalau ceramah udah sering Pak, Bapak buka semua ceramah. GPT udah semua ilmunya. Saya cuma motivasi, ayo kembali ke Quran. Mereka nunggu, betul nggak saya mati ini? Terus pada hari kematian tiba, orang mengambil Quran berkata apa kata mereka? Puja harus betul ya Allah, Quran telah sampai pada kami. Terus nggak ada yang bisa pakai kata Allah, Quran terus lanjut. Mau balik lagi, tolong balik lagi kami buat baik. Nggak ada waktu lagi Pak, cepat waktu itu. Ingat pertama, buta hidupmu, susah hidupmu. Buka Ustaz, boleh. Toha Ustaz. Terus mereka sebenarnya telah menemukan diri sendiri dan apa yang mereka Bapak rugi Pak, diri sendiri betul. Coba lihat kita meninggal, mohon maaf, lihat grup kelompok, grup RT semuanya. Ketika yang wafat, nggak buru-buru baca Al-Fatihah. Innalillahi terpaksa, itu pun copy paste. Coba lihat, apa yang kita siapkan? Betul ini, nggak main-main, saya cuma katakan. Apa persiapan kita kalau mati? Nggak main-main. Buka Quran, ngeri. Bukan takut, semua pasti mati, kita kok. Persiapan itu. Betul. Mau kemana darinya? Hebat nggak ada. Al-harta yang kita nggak lama, Bapak Ibu, betul. Jadi kita tinggalkan semua habis sudah. Saya mengatakan, maka Allahumma hamil, betul bukan. Buka surat 20 124, kita buka juga. Yang tadi ingat, buta, susah, hidupmu sempit kata Allah. Kita buka lagi. Wa man a'rada an dzikri fa inna ma'isatan dhanka. Wa nasyur yaumil qiyamah. Oke Ustaz, udah ketemu? Biar dialog. Boleh Ustaz bacakan artinya. Ayat 124. Biar enak dialog nih. Sebentar. Biar dapat. Iya. Dan siapa berpaling dari nikmatan, maka sungguh Al-Quran. Ma'isatan dhanka. Terus kata Allah, kamu jauh dari Quran, aku kumpul dalam pada buta. Dialog lanjut Ustaz, 125-nya. Dia berkata, ya Tuhan, kenapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dalam aku dapat melihat. Kata dia, kenapa aku buta sekarang? Dulu-dulu aku bisa lihat, kata mereka. Kata mereka, dialog Allah kasih buka betul. Lanjut Ustaz, 26-nya. Baca lagi, lanjut. 126. Enak dialog Allah ini sama kita nanti. Allah buka dulu, begini dialog nanti. Bapak pegang Quran, begini dialog nanti. Silakan aja, dibocorkan dulu. Bacakan lagi. Terus? Terus? Kamu diapain? Dulu ayatku ada kalau abaikan, sama-sama kita abaikan. Nggak ada penolong lagi. Kita tahu anak kita sakit, mau betul, nggak bisa. Nggak ada yang nolong. Maka kata Allah, sempit hidupmu. 4336 Ustaz, boleh buka lagi? 1, biar saya bicara. 43 ayat 36. Biar sama-sama. Terakhir jadi setan kita semuanya. Maka kalau baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita mengatakan iya, biar dialognya ada. Dan siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha kembali dari Quran. Terus dibiarkan setan kesetannya menjadi teman. Mohon maaf, keluarga suami istri nggak baca Quran, bagi suami istri setannya, bagi istri suami setannya tanpa Quran. Maka mudahnya kata Allah, tanpa Quran hidupmu buta, tanpa Quran hidupmu susah, tanpa Quran hidupmu sempit, tanpa Quran hidupmu setan. Kalau mudahnya lihat di atas, buset Papa, mudah singkatnya. Terakhir udah. Seperti ini hidup kita tanpa Quran. Saya cuma mengatakan ini kata Allah semuanya. Nanti kita hadis di atas. Tanpa Quran ruh kita sungguhnya. Maka rugi kalau Ramadan tidak diambil sebaik mungkin. Sebagai penutup, kalau kita wafat seperti apa?
Di atas main-main yang bawa minta keluar. Begitu hidup itu. Buka Quran. Karena informasi semua tentang hidup Al-Quran. Bahkan kematian. Sebagai penutup, ada 3 yang kita lupakan. Surat 39, 55. Biar dialog. Surat 39, Az-Zumar. Ayat 55. Saya minta sebentar waktunya. 3 penyesalan kita. Iya. Waktu sayang Bapak Ibu, tolong. Jelas baik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu di Al-Quran dan Tuhanmu sebutkan azab kepadamu secara mendadak. Sedang kamu menghindari. Kata Allah, ikuti Al-Quran. Wattabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ayyatikumul azab baktatan. Sebelum ajab mendadak. Saya tanya, ajab mendadak secara tiba-tiba apa? Kematian. Kenapa azab? Karena dia tahu dari Quran kitanya. Ikuti Al-Quran sebelum kematian itu tiba. Kenapa begitu kata Allah? Lanjut Ustaz. Ayat 56-nya. Jangan ada yang berkata begini. Kalau kita sekolah Pak, kalau anak kita nakal, awas besok ya, jangan nyesal. Begitu enggak sama kita. Kata Allah, aku ancam juga begitu. Antakula, jangan sampai kau mengatakan begini. Apa Ustaz? Lanjut Ustaz. Akan bisa penyesalan atas kelalaianmu dalam menunaikan kewajiban kepada Allah dan sesungguhnya termasuk orang-orang yang menolong-nolongkan. Al-Quran datang padanya, diabaikan. Aku menyesal ya Allah. Kata mereka nanti, Allah coba buka semuanya. Lanjut Ustaz, 57-nya, 56-nya. Agar jangan ada yang mengatakan sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku dan itulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Kemana dari kemarin kata Allah? Antapun. Lawa anna Allah ada kuntum. Seandainya aku diberi petunjuk pasti aku bertakwa. Kata Quran apa kasihkan padamu? Lanjut Ustaz, satu lagi. Atau agar jangan ada yang mengatakan sekiranya aku dapat kembali ke dunia tentu aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Enggak ada waktu lagi. Bapak akan nyesal begini tahu Quran Pak. Akan nyesal. Minta balik. Bapak mau tahu berapa hidup kita. Kalau ada Bapak lebih enak. 1 hari 10 sampai dengan 1000 tahun hitungan. Saya tanya, tahun berapa sekarang? 2026. Hitung Arab baru 2 hari. Cepat betul. Tolong. Hidupkan lagi Ramadan. Hidupkan lagi masjidnya. 10 terakhir. Udah gak usah dikunci suka-suka kita Pak. Jangan datang yang ganjil aja. Bayangkan aja berbeda nggak? Mohon maaf. Satu organisasi dengan pemerintah. Bapak kalau mengambil yang ganjil, yang mana dipilih? Udah kunci aja dari 20 track. Kunci aja, insya Allah kita dapat kodar itu. Terlepas seperti apa. Kunci aja udah. Nggak usah tunggu ganjilnya aja, enak betul kita suka-suka kita. Nggak begitu ibadah itu. Bukan suka-suka kita, maksimalkan hasil juga berbeda. Maka kata Allah di sini, penyesalmu. Balakot jahat. Ayo lanjut Ustaz. Lanjut Ustaz sedikit lagi. Sungguh sebenarnya akan ini telah datang kepadamu tetapi kamu mendustakannya malah kamu menyatakan diri dan termasuk orang kafir. Oke, itulah Bapak Ibu semuanya. Saya cuma katakan sebisa mungkin 3 penyesalan Quran tadi, kalau ada atas kewajiban Quran, yang kedua kalau diberi petunjuk pasti bertakwa, yang ketiga diberi kesempatan hidup buat baik. Sekarang waktunya kita hidup buat baiklah, bertakwalah, jangan sampai mengabaikan Quran. Kalau tidak kita akan menyesal tadi. Buset, buta, susah, sempit, dan jadi setan kita jadi Quran. Bahkan itu, saya bukan jadi Quran semuanya. Maka Nabi mengatakan terakhir, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yang usafir. Bacalah Quran, karena Quran menjadi syafaat buatmu, akan jadi temani buat kita semuanya. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik buat kita semuanya. Hidupkan Quran, karena hakikat diri kita semuanya. Jika kita menghidupkan Quran, sebenarnya kita hidupkan diri kita sendiri. Ingat, buka Quran sebenarnya buka diri. Memahami Quran, memahami diri. Karena Al-Quran itu hakikat diri kita semuanya. Ketika berkah hidup kita Quran, rubah hidup kita, insya Allah rubah nasib kita. Rubah diri kita dengan mulai ke Quran. Karena hakikat kita Quran itu sebenarnya. Itu saja. Terima kasih banyak. Semoga Allah berikan keberkahan buat kita semuanya. Dan Ramadan menjadi Ramadan terbaik buat kita semuanya.